Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, gitu kan, sholat jenazah. Nah itu memang berjamaah. Sholat gerhana itu berjamaah. Tapi kalau yang Nabi tidak contohkan berjamaah seperti sholat duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, gitu kan, sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, ini nggak pernah ada contoh dari Nabi SAW berjamaah. Jadi tidak boleh duha berjamaah. Berjamaah sholat duha sifatnya sebetulnya sendirian, tapi pernah ada kasus Nabi sedang sholat duha, terus beberapa di belakang ikut makmum ke Nabi, dan Nabi tidak menegur. Maka ulama kemudian melihat itu sebagai salah satu landasan dibolehkannya dalam keadaan tertentu, ya, duha itu dilakukan berjamaah. Contohnya apa? Anak-anak sekolah kan pengen diajarin sholat duha, dipraktekin, boleh ustadz yang imamin, anak-anak di belakang jadi makmum, boleh, sah. Ayah ingin melatih di rumah duha kepada anak-anak dan istri misalnya kan, untuk membiasakan, dilatih berjamaah dulu, itu boleh. Tapi bukan berarti menjadi kebiasaan yang dilestarikan dalam konteks ini terus sehingga seakan-akan menjadi itu tradisi untuk berjamaah, bukan itu. Ya, sama sebetulnya dengan sholat malam juga. Sifat sholat malam itu sifatnya sendirian sebetulnya. Ya, bukan berjamaah. Tapi bukan berarti nggak boleh berjamaah. Ada dengan tujuan tertentu untuk berlatih atau mendapatkan kenikmatan bacaan. Kalau imamnya bagus, khusyuk baik, itu kita berlatih untuk mendapatkan itu. Ya, dalilnya banyak. Yang paling populer itu kan yang Ibnu Abbas itu di Abu Daud itu nomor 1367. Berjamaah sholat duha. Mana boleh sholat duha berjamaah? Idza fu'ila dzalika ahyanan. Kalau sholat duha itu dibuat sekali-sekali berjamaah, jaza, boleh untuk mendidik anak sholat berjamaah. Istri sama anak-anak sholat berjamaah di rumah. Adapun laki-laki yang baligh berakal sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang memang disunnahkan untuk dilakukan dengan berjamaah, seperti sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, karena memang dicontohkan oleh Nabi SAW dilakukan dengan berjamaah. Kemudian qiyamul lail fi layali Ramadan, dan bangun malam melakukan sholat malam di bulan Ramadan, namanya sholat tarawih, itu disunnahkan berjamaah. Hadis sahih. Adapun selain daripada itu, maka tidak disunnahkan untuk berjamaah seperti qabliyah, ba'diyah, sholat duha, tidak disunnahkan untuk berjamaah. Akan tetapi para ulama mengatakan bahasanya jika sholat-sholat sunnah itu dilakukan berjamaah tetap sah, tapi tidak disunnahkan berjamaah. Dan boleh untuk mendidik orang, anak-anak kita belum biasa duhaan, yuk duhaan, dilakukan dengan berjamaah. Tapi tidak boleh menjadi syiar nanti sholat saja nunggu yang lain harus berjamaah, tidak begitu. Imam Muslim rahimahullah ta'ala waktu mensyarih hadis tentang Nabi Muhammad melakukan sholat kemudian diikuti oleh sahabat Nabi di malam Ramadan, Imam Muslim mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah pada dasarnya boleh dilakukan dengan berjamaah berdasarkan riwayat ini. Akan tapi para ulama menjelaskan sholat sunnah tidak disunnahkan untuk berjamaah kecuali sholat-sholat sunnah yang sudah ditentukan dan dilaksanakan oleh Nabi SAW. Yang tidak, maka lakukanlah dengan sendiri-sendiri. Tapi jika kita melakukan sholat duha berjamaah adalah sah, tapi tidak disunnahkan, dan baru boleh dan baru menjadi baik jika tujuannya untuk mendidik orang pada malas. Termasuk sholat tasbih pada dasarnya Anda dilakukan dengan sendiri, karena termasuk jenis sholat seperti sholat sunat mutlak. Cuman kalau sholat tasbih sendiri-sendiri kayaknya dijamin tidak sholat, ya. Kalau sholat tasbih itu gak dipakai imam, itu kayak dijamin gak sholat semuanya itu kan. Lihat panjangnya itu ya, panjang banget itu ya. Maka dilakukan dengan berjamaah bukan sesuatu terlarang. Yang menjadi bid'ah adalah orang kadang bikin bid'ah. Kalau kita jadikan syiar harus kita merubah sesuatu yang boleh menjadi harus berjamaah. Jadi ini berjamaah untuk mendidik umat adalah boleh. Itu saja. Selagi sudah terdidik, sholatlah sendiri-sendiri. Dan itu lebih aman, lebih nyaman. Karena apa?
Jangan sampai sholat mereka itu tergantung dengan berjamaah. Sebab apa? Manusia tidak selalu bisa berkumpul. Kalau dia melakukan sholat sunnah harus selalu berjamaah, maka banyak ditinggalkan itu sholat sunnah nanti. Kenapa? Di saat tidak berkumpul lalu tidak melakukan sholat sunnah, maka setelah itu berlatih dengan sendiri dan terus sendiri sampai begitu pentingnya istiqomah di dalam melakukan sholat sunnah, maka tetap disunnahkan kita untuk melakukan sholat biarpun kita di atas kendaraan. Maka ini termasuk fikih yang sering ditinggalkan adalah kita melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, baik itu onta, kuda ataupun mobil. Yang punya mobil pakai motor pun bisa melakukan sholat sunnah kita dalam keadaan di atas kendaraan. Kiblat kita adalah di mana arah mobil itu berjalan, itu kiblat kita. Dan selagi kita tidak bisa sujud sempurna, tidak usah sujud, tutup dengan isyarat. Dan Nabi memberikan contoh sholat ala dabati, sholat di atas kendaraannya. Kenapa begitu? Karena sholat sunnah itu bagi sebagian orang sudah menjadi rutin yang tidak ingin ditinggalkan. Maka pun demikian Nabi memudahkan sholat sunnah.